Untuk materi sesi kedua, saya ingin mencoba mereview kembali yang disampaikan Pak Sugeng Tumi berkaitan dengan perselisihan hubungan kerja antara perusahaan atau pemberi kerja dengan orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Kita mulai dulu dari definisinya. Menurut Pak Sugeng Tumi, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah di sana. Nah, sedangkan buruh atau pekerja adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun atau bentuk lain disebut sebagai pekerja atau buruh. Nah, oleh karena itu antara pemberi kerja, pengusaha, perusahaan, dan para pekerja atau buruhnya masing-masing perlu mengerti antara hak dan kewajibannya. Jadi ketika setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, baik itu milik perseorangan atau persekutuan, baik yang milik swasta atau negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan lain, itu disebut sebagai perusahaan. Lalu apa yang disebut dengan upah pekerja atau buruh? Yaitu yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan atau dibayarkan melalui perjanjian tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Nah, itu yang disebut upah. Tetapi kita tahu bahwa dalam sebuah pekerjaan atau pekerja dan pemberi kerja di sana dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah istilah perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang biasa disingkat sebagai PKWT. Kita disebut bahwa perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Kemudian di sana juga ada yang namanya perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau yang biasa disingkat PKWTT, adalah perjanjian kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Jadi di dua hal ini, misalnya di satu perusahaan atau tempat kerja, terkadang itu kan ada aturan klausul yang menyebut bahwa pembayaran tentang insentif atau tunjangan akan dibayarkan melihat kondisi keuangan perusahaan atau tempat kerja. Nah, menurut Pak Sugeng Tumi, hal ini tidak berlaku dan bisa batal demi hukum karena undang-undang sudah mengaturnya bahwa dia orang yang bekerja di situ atau yang disebut PKWT ya bersifat tetap itu loh, entah bagaimanapun kondisi perusahaannya. Nah, oleh karena itu antara perusahaan dan buruh itu perlu yang namanya menyepakati perjanjian kerja, atau yang dimaknai sebagai perjanjian hasil perundingan antara pekerja, serikat buruh, atau beberapa pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi di dalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Itu beberapa hal yang saya ingat betul tentang hubungan kerja antara perusahaan, pengusaha, dan pekerja. Jadi Pak Sugeng juga menjelaskan bahwa hubungan kerja itu bisa terjadi karena ada perjanjian kerja antara pengusaha atau pekerja buruh. Nah, bagaimana
jika perjanjian kerja itu dibuat secara lisan, ya bisa gitu loh, bisa saja dibuat secara lisan, tetapi sebaiknya diikuti dengan perjanjian tertulis supaya jika di kemudian hari ditemukan hal-hal tertentu yang tidak diinginkan ada buktinya.